Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai kasus PPOK. Untuk LO-nya, yang pertama itu ada overview keperawatan kritis respirasi, yang kedua ada tanda dan gejala PPOK, dan yang ketiga ada intervensi berdasarkan EBN. Overview keperawatan kritis PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik merupakan suatu penyakit yang berhubungan dengan respon inflamasi kronis saluran pernafasan dan paru-paru yang diakibatkan oleh partikel atau gas tertentu yang menyebabkan perubahan struktur dan penyempitan jalan nafas. Gejala klinisnya yang ditimbulkan pada PPOK sama dengan asma, bronkitis kronis, serta bronkolitis. Hambatan saluran napas pada PPOK diakibatkan kerusakan pada parenkim paru dan penyakit saluran nafas lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan saturasi oksigen yaitu dengan melatih otot pernafasan yang salah satunya dengan teknik diaphragmatic breathing exercise, posisi condong ke depan, dan terapi pursed lips breathing dan relaksasi pernafasan dengan teknik balloon blowing. Untuk yang kedua, tanda dan gejala PPOK ada 5. Yang pertama, peningkatan resistensi aluran nafas bawah, penurunan saturasi oksigen hingga 85%, hipoksemia sianosis dan penurunan konsentrasi, dyspnea saat beraktivitas, serta penurunan aluran udara ke paru-paru. Nah, untuk intervensi EBN yaitu diaphragmatic breathing exercise. Definisinya, diafragma merupakan otot utama pernafasan dan berperan sebagai tepi bawah toraks. Diaphragmatic breathing exercise merupakan bagian dari tindakan mandiri keperawatan pada pasien PPOK. Nah, latihan pernafasan diafragma ini salah satu teknik bernafas yang bertujuan untuk mengurangi dyspnea dengan meningkatkan eksekusi diafragma dan secara simultan mengurangi penggunaan otot aksesori dan korelasi gerakan dinding dada yang abnormal. Dari hasil analisa menunjukkan bahwa nilai saturasi oksigen sebelum diberikan latihan pernafasan diaphragmatic breathing exercise pada pasien PPOK didapatkan nilai rata-rata saturasi oksigennya itu 95/18%. Sementara sesudah pemberian latihan pernapasan diaphragmatic breathing exercise, saturasi meningkat menjadi 97,07%. Sebagian besar nilai saturasi oksigen sesudah diberikan diaphragmatic breathing exercise mengalami peningkatan. Hal tersebut dikarenakan dengan diberikan latihan pernafasan diafragma dapat melatih otot-otot pernapasan pasien PPOK yang dapat mengoptimalkan ventilasi sehingga mempermudah pengeluaran CO2 saat ekspirasi. Latihan pernapasan ini dilakukan kapan saja kecuali pada saat merasakan sesak nafas berat atau nilai saturasi oksigen kurang dari 90%. Nah, untuk prosedurnya itu, yang pertama, prosedur diaphragma breathing exercise sebagai berikut. Responden mengambil posisi setengah duduk dan posisi tangan kiri di atas otot rectus abdominalis atau tulang kosta anterior. Kemudian, responden menghirup udara melalui hidung dengan perlahan dan dalam dengan hanya membengkakkan perutnya. Namun posisi bahu tetap terjaga atau rileks dan tidak terangkat ke atas. Responden menghirup udara secara perlahan. Saat menghirup, udara dihirup melalui hidung selama 3 detik dan perutnya mengembang. Setelah itu, hirupan ditahan selama 3 detik. Kemudian, responden menghembuskan udara melalui bibir yang mengerucut atau dengan bibir setengah membuka sampai perutnya menjadi cekung kembali dengan durasi 6 detik. Satu pernapasan terdiri dari 3 detik inhalasi, 3 detik suspens, dan 3 detik ekhalasi pernapasan. Untuk intervensi yang kedua, ada posisi condong ke depan dan terapi pursed lips breathing. Definisinya, terapi pursed lips breathing merupakan latihan menggerakkan dada untuk meningkatkan bersihan jalan napas dengan meningkatkan pengembangan paru, menguatkan otot-otot pernapasan, dan meningkatkan relaksasi atau rasa nyaman.
Analisa dalam jurnal, yaitu rata-rata kondisi pernapasan pasien PPOK sebelum diberikan terapi CKD dan PLB, saturasi oksigennya sebesar 86,71. Nilai SpO2 pada responden terendah sebesar 84 dan nilai saturasi oksigen pada responden tertinggi sebesar 90. Dan sesudah diberikan terapi CKD dan PLB dengan mens saturasi pada responden sebesar 92, hasil uji statistik menggunakan tes dependen didapat nilai p-value 0,000, artinya terdapat pengaruh posisi CKD dan PLB terdapat tingkat sesak nafas pada pasien PPOK. Pada penelitian ini, terdapat peningkatan SpO2 pada responden yang mengalami PPOK. Meski tidak mengalami peningkatan yang signifikan, terdapat 4 responden yang mengalami peningkatan saturasi namun masih berada pada hipoksia ringan. Untuk prosedurnya, monitor frekuensi, irama, dan kedalaman nafas sebelum dan sesudah latihan. Posisikan kaki nyaman dan rileks. Memposisikan pasien pada posisi duduk di kursi atau di tempat tidur dengan punggung membungkuk ke depan membentuk sudut 135 derajat dan kepala serta lengan disanggah atau diletakkan di atas meja, atau bisa juga dengan lengan ditopang kepala atau lengan ditopang paha. Posisi tersebut diberikan pada pasien yang mendapatkan oksigen dan obat bronkodilator setelah 4 jam pemberian obat tersebut dan tindakan posisi dilakukan selama 10 menit. Lakukan breathing exercise berupa napas panjang secara perlahan melalui hidung dan ditahan selama 7 hitungan. Hitungan ke-8 hembusan nafas melalui mulut dan perlahan. Anjurkan mengulangi latihan 4-5 kali dan lakukan pengajian dan observasi sesak nafas pasien PPOK dengan cara mengukur saturasi setelah diberi terapi PLB dan CKD menggunakan pulse oximeter. Untuk intervensi yang ketiga, yaitu relaksasi pernafasan dengan teknik balon blowing. Definisinya, relaksasi pernapasan mempunyai banyak teknik, salah satunya adalah dengan menggunakan balon atau balon blowing. Teknik relaksasi dengan meniup balon dapat membantu otot interkosta mengelevasikan otot diafragma dan kosta. Relaksasi pernafasan dengan balon blowing atau latihan pernapasan dengan menghirup balon merupakan salah satu latihan relaksasi pernapasan dengan menghirup udara melalui hidung dan mengeluarkan udara melalui mulut ke dalam balon. Dalam jurnal, didapatkan analisa bahwa sebelum diberikan intervensi relaksasi pernapasan dengan teknik balon blowing pada pasien PPOK, didapatkan bahwa frekuensi saturasi oksigen terendah adalah 86% dan saturasi oksigen tertinggi hanya 93%. Setelah diberikan teknik relaksasi nafas dengan teknik balon blowing, didapatkan nilai saturasi oksigen tertinggi adalah 99%. Dan terendahnya ialah 91%. Dengan rata-rata saturasi oksigen sebesar 94,5, hal ini bisa menunjukkan bahwa pemberian relaksasi nafas dengan teknik balon blowing dapat meningkatkan saturasi oksigen pada pasien PPOK. Nah, untuk prosedurnya, atur posisi pasien senyaman mungkin. Jika pasien mampu berdiri, maka lakukan sambil berdiri, karena dengan posisi berdiri dengan tegak lebih meningkatkan kapasitas paru dibanding dengan posisi duduk. Selanjutnya, jika pasien melakukan posisi tidur, maka tekuk kaki pasien atau menginjak tempat tidur, atau bisa posisi supinasi, dan posisi badan lurus atau tidak memakai bantal. Kemudian tarik nafas secara maksimal melalui hidung 3-4 detik, ditahan selama 2-3 detik, kemudian ditiupkan ke dalam balon secara maksimal selama 5-8 detik sampai balon mengembang. Jadi kesimpulannya, PPOK merupakan kondisi penyakit yang dapat dicegah serta dilakukan pemberian pengobatan. Selain itu ditandai dengan adanya keterbatasan jalan atau aliran udara yang progresif. PPOK juga merupakan suatu respon peradangan kronis saluran pernapasan dan paru yang disebabkan oleh partikel atau zat beracun. Pada PPOK terjadi gangguan oksigenasi pada seluruh tubuh akibat terjadinya kerusakan alveolar dan perubahan sistem pernapasan yang fisiologis. Kerusakan serta perubahan yang terjadi menyebabkan peradangan pada bronkus sehingga dinding bronchiolus terminalis menjadi rusak dan menyebabkan obstruksi pada saluran pernapasan yang bersifat irreversibel karena respon dari inflamasi. Salah satunya, upaya yang digunakan untuk meningkatkan saturasi oksigen yaitu dengan melatih otot pernapasan, salah satunya dengan teknik diaphragmatic breathing exercise.
posisi condong ke depan, dan terapi pursed lips breathing, serta relaksasi pernapasan dengan teknik balloon blowing. Baiklah teman-teman, ini daftar pustakanya. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan.